Businessman Opinion. Mitra bisnis, ada analisa bahwa COVID terus merajalela di Indonesia adalah akibat biaya testing yang tinggi, menjadikan upaya testing dan tracing menjadi sangat minim. Tes antigen di negara kita berkisar 100 sampai 250 ribu, padahal rata-rata dunia hanya 4 US dollar atau sekitar 60 ribu rupiah. Belum lagi tes PCR yang hampir 1 juta. Jelas dengan tarif seperti ini, golongan kelas bawah yang menjadi mayoritas rentan terhadap COVID tidak mampu cek. Bahkan ada yang komentar mestinya pemerintah menggratiskan ini untuk semua. Bagaimana menurut Anda mitra bisnis? Silakan berikan opini Anda di 633 9160 633 9160. Kemarin nonton ya, katanya di India itu 30.000 malah. Jadi kalau misalnya ada testing yang lebih murah, jadi kan bisa lebih banyak. Udah itu ditambah misalnya ada aplikasi ya, kayak di Singapura ya. Kita bisa tahu nih, kita kalau kemana-mana kita harus kayak check-in gitu loh. Nah, dengan tambah testing dan aplikasi itu, saya rasa sih kita bisa tahu, oh misalnya dia kena COVID, langsung dia isolasi, dia kemana saja, ketemu siapa aja, semua kan bawa handphone. Jadi itu bisa ketahuan, tracingnya lebih cepat gitu loh. Oke, makasih. Ya, pertama saya rasa kalau semuanya gratis, nanti utang pemerintah pertama banyak. Dan kalau utangnya pertama banyak, nanti ada ribut juga bahwa pemerintah ini perlu bikin utang. Jadi kita juga berhati-hati dan ingat akan kemampuan pemerintahan kita. Kemudian kedua, saya nggak tahu tentang negara lain, tapi saya beberapa bulan lalu kebetulan ke UK, di situ isi aja mahal sekali, di atas 2 juta rupiah, dan sedangkan di sini kan sekitar 1 juta rupiah. Saya nggak tahu di negara-negara Asia mungkin lebih murah, tapi saya rasa mungkin dengan harga segitu sih tidak terlalu mahal ya kalau dibandingkan negara lain. Kalau antigen saya nggak tahu, karena saya nggak pakai juga. Thank you. Ya, kalau menurut saya ini adalah akibat dari oligarki. Oligarkinya udah terlalu besar, udah KPK-nya lemah, nggak bisa kontrol. Ya, jadi semua harga-harga dikontrol oleh oligarki. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Andre. Penelpon selanjutnya Pak Heru, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan. Menurut saya ya memang kondisi COVID ini sih sudah dijadikan bahan bisnis buat pemain-pemain bisnis yang ada di Indonesia ya. Jadi sangat disayangkan sekali ya, tujuannya bukan untuk mensehatkan tapi malah untuk menggayakan. Itu aja. Memang masalah yang tadi disebutkan soal pemeriksaan tes COVID dengan harga yang tinggi dan kemampuan masyarakat untuk menjangkaunya seperti telur dan ayam. Sebenarnya pemerintah harus memegang kendali dalam hal ini dan tegas dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat yang tidak mampu untuk mengetes memang harus diberi jalan supaya bisa menghambat penyebaran virus ini. Jadi ketegasan pemerintah dan tidak mencele-mencele di tingkat pelaksana itu merupakan kunci daripada mengendalikan ini. Karena namanya rakyat, dia pusing mikirin makan, dan dia pusing mikirin bagaimana saya mesti tes COVID sementara makan saya belum bisa atasin. Terima kasih. Ya, ini jujur sih saya agak sedikit kecewa sih dengan pemerintah ya, karena betul itu banget kalau masalah PCR, tes rapid PCR harganya ini yang pemerintah tidak memperhatikan. Ya, jadi memang sebaiknya kan pemerintah harus bisa melihat lokasi-lokasi mana yang mereka bisa harus gratiskan gitu, karena sekarang ini penyebaran di daerah-daerah ternyata orang tuh tidak mampu bayar rapid, enggan, nggak mampu, sayang duitnya.
Akhirnya mereka berhalusinasi bahwa ini bukan COVID, padahal dia kena COVID. Nah ini di daerah-daerah ini yang kalangan menengah ke bawah terutama ya, itu yang menimbulkan penyebaran ini makin meluas ya. Dan kita juga golongan menengah juga sebenarnya melihat tes PCR ini juga cukup mahal, dan pemerintah sama sekali sampai detik ini juga tidak punya intervensi. Artinya tidak bisa mengendalikan harga ini. Ya buntut-buntutnya ujung-ujungnya mafia. Ya intinya sih sebenarnya sih kalau kita lihat pemerintah tidak bisa mengendalikan mafia. Ya dari harga obat, rapid semua nggak bisa mengendalikan. Sangat disayangkan sih pemerintah. Sebenarnya pemerintah harusnya lebih tegas dan berani memegang peran ya. Ternyata tidak mampu. Di samping juga ternyata mungkin ya anggarannya juga udah habis, duit pemerintah juga udah habis. 70% kan anggaran pemerintahnya buat gaji pegawai negeri. Intinya sih gitu sih. Makasih. Ini memang seharusnya memang gratis, tapi orang kita ini kan susah. Nanti gratis dihujat, utang pemerintah makin banyak. Terus kalau dikasih gratis nggak mau. Contohnya aja vaksin kan gratis. Masih banyak yang nggak mau datang coba. Padahal vaksin itu setelah kita tahu harganya itu, kalau untuk vaksin gotong royong itu 800.000. Itu gratis loh, tapi masih banyak yang nggak mau datang. Ini problem buat kita semuanya. Maka yang penting kita harus selalu jaga untuk jaga prokes. Terima kasih. Perlu diambil garis benang merah ya, karena tidak mungkin pemerintah bisa memenuhi semua permintaan publik umum atau masyarakat Indonesia yang notabene lebih dari 200 juta. Cuma kalau betul-betul pemerintah respect, mungkin diberikan harga yang murah atau digratiskan, itu mungkin salah satu solusi yang terbaik. Jadi dia bisa melakukan 3T, testing dari pemerintah, pengujian, treatment perawatan, dan tracing pelacakan. Ini kan 3T program yang akan dilakukan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Sementara dari warga masyarakat 3M atau 5M, dari mulai mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari mobilisasi massa. Nah itu perlu bersinergi untuk jadi satu kesatuan. Nah kalau memang program yang diterapkan pemerintah itu umpamanya digratiskan, itu tidak dilakukan, memang tidak bisa dipenuhi semua permintaan warga. Jadi minimal 60% atau 70% kan bisa diserap. Cuma keinginan atau animo masyarakat itu yang mau nggak bergerak untuk melakukan pengujian melalui PCR ataupun tes antigen yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Apalagi ada orang-orang yang menganggap bahwa corona itu sebagai ilusi, angan-angan atau halusinasi. Nah ini yang berbahaya sekali. Jadi perlu keseriusan antara pemerintah untuk bersinergi dengan masyarakat supaya penyebaran wabah ini bisa selesai. Saya kira demikian. Saya berpikir ini tidak kemampuan pemerintah dalam menangani COVID ini, karena sebaiknya kalau orang yang benar itu pejabatnya mengundurkan diri saja, seperti Menteri Kesehatan dan CS-nya itu kan harusnya dia tidak mampu, jadi mundur aja lah. Ini kan tidak pernah terjadi selama 1,5 tahun ini kan, sampai rekod kita tiap hari membuat rekod baru 56.000, dan besok bisa 75.000, besok bisa 200.000. Harusnya kalau tidak mampu mundur aja sebagai menteri gitu. Terima kasih. Semua rakyat tuh harus sadar, harus pakai masker. Ya sampai sekarang pun saya lihat masih ada yang nggak pakai, orang tuanya pakai, anak-anak tapi nggak dipakai maskernya itu. Lah itu juga orang-orang dari keadaan begini memperkaya diri, segala tabung oksigen lah disimpan, dijual mahal-mahal, obat-obatan juga harganya 2 kali 3 kali lipat. Bagaimana itu? Ada rasa kemanusiaan nggak lagi keadaan susah begini? Begitu perbuatan kamu. Kalau kamu ada hati, ada Tuhan tuh nggak bakal begitu merugikan orang lain, nggak menolong itu. Udah gitu orang-orang waktu tiap hari pulang kampung tuh rombong-rombongan masih pesta-pesta, masih ngadain itu, jadi banyak ketularan. Dan petugas yang suntikin vaksin tuh terlihat di TV tuh nggak disuntik, obatnya diambil. Itu harus dihukum kayak begitu, mentularkan orang itu. Suntikannya tuh tusuk-tusuk tapi obatnya nggak ditusuk. Itu aja. Ya sebenarnya memang untuk rapid atau PCR itu gratis. Harusnya pemerintah yang tanggung jawabin gitu, supaya pemerintah tahu seberapa banyak. Tapi ini semua diproyekin, diobjekin. Jadi semua itu sebenarnya barang murah, jadi mahalnya bukan main. Siapa mau tes?
Orang tes antigen aja nggak mau. Masalahnya bukan apa, bayar gitu. Nah sekarang aja vaksin aja disuruh bayar. Siapa mau vaksin jadinya? Karena pemerintah presiden bilang gratis, tapi ada yang bilang bayar. Itu semua harusnya dihukumnya bukan hukum sementara, hukumnya berat sekali. Seperti di airport gitu. Orang kalau mau karantina bayar 6 juta nggak usah karantina. Ya. Udah lama baru ditangkap, yang di lapangan aja, yang atasnya emang nggak tahu itu. Itu seluruh airport tahu bahwa itu ada yang seperti itu gitu. Wah, jadi masalahnya orang yang seperti begitu tuh nggak punya moral. Makasih. Yang tadi masalah mengenai biaya ya dan lain-lain sebagainya itu, saya pikir itu juga terlalu mahal. Itu ya poin pertama ya. Dikasih kurang sedikit. Untuk gratis kan pasti sudah nggak mungkin lah. Ada biaya produksi dan segala macam. Itu pertama, itu harganya terlalu mahal. Tapi itu bukan poin yang utama ya. Terjadinya banyak virus sekarang ini yang merajalela. Ini akibat ulah dari masyarakat kita yang banyak yang masih belum paham dan merasa cuek gitu loh bahwa ini adalah pandemi. Banyak yang nggak percaya gitu loh. Ya kan? Jadi protokol kesehatan, terus kerumunan itu mereka biar anggap biasa begitu loh. Jadi yang rentan ini masyarakat di bawah. Kalau masyarakat ekonomi menengah ke atas, mereka udah paham. Ini kesehatan kita harus jaga. Mereka ke mall belanja atau kemana tuh protokol kesehatannya ketat. Tapi masyarakat kita yang di bawah yang banyak kena virus ini, ya begitu karena mereka anggap enteng ini masalah, bahwa ini ada virus yang benar-benar bisa mematikan gitu loh. Jadi lebih ke edukasi ya, edukasi yang menengah paling bawah ini sekali ini. Itu saya harap pemerintah coba, dan masyarakat kita nih yang ekonomi di bawah rata-rata ini, marilah kita sadar gitu loh bahwa ini adalah wabah penyakit, bukan masalah apa itu gitu. Begitu saja Pak Seven, terima kasih. Ya, saya mau kasih komentar buat gratis, nggak mungkin lah pemerintah duit dari mana, itu kan bangsa Indonesia banyak sekali jumlahnya. Itu istilahnya yang salah tuh pemuka-pemuka agamanya tidak menjelaskan. Umatku binasa karena kurang pengetahuan, mereka tuh kurang peka dalam hal ini. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Tabur tuailah mereka itu kalau yang bandel-bandel, udah begitu saja. Saya pikir gini, ada betulnya juga. Jadi gini loh, sejak awal itu sebenarnya harusnya rapid itu kan digencarin. Kalau kita mau mengkelompokkan mana yang klaster-klaster itu kan yang kena COVID apa enggak. Ini karena rapidnya mahal sehingga akhirnya terbatas. Nah ini pun makin kesini makin banyak dijual bebas tuh, mulai ada online pada jual, bisa beli rapid antigen sendiri dengan harga yang jauh lebih murah daripada kalau di lab klinik atau di rumah sakit yang masih di atas 150 ribuan. Sementara kalau di online itu cuma sekitar 50 ribuan beli. Nah, tapi kan ini kan lagi-lagi memberatkan rakyat dari sejak awal, jadi rakyat tuh dibebani terus. Jadi kalau sasaran menurut saya nih, kalau untuk soal vaksinnya ini akan percuma, karena pada saat vaksin ini juga kan sebenarnya kan nggak boleh orang yang lagi positif itu divaksin. Harus tunggu sekitar 1-2 bulan bahkan kalau menurut literasi WHO. Jadi alangkah baiknya jika kalau memang mau begini nih, digencarkan aja proses vaksinasi seluruh Indonesia, tapi didahului dengan rapid antigen dulu. Misalnya, contoh bikin aja seperti kayak pada saat pemilu. Pemilu itu kan cuma cukup siapkan 1 hari khusus. Itu dilibatkan di semua TPS sampai tingkat desa, kelurahan, RT, RW. Nah, itu serentak 1 hari diliburin, itu hanya khusus buat rapid test. Habis rapid, yang lolos rapid negatif baru dilanjutkan vaksin. Nah kemudian kalau yang nggak lolos itu baru kena tindakan lebih lanjut, apakah langsung kalau misalnya gejalanya berat itu dirujuk ke rumah sakit atau apa, kalau yang ringan atau sedang itu bisa ada yang isoman. Nah pemerintah kan tinggal menyalurkan bantuan itu dan tinggal dimonitor, semua datanya ada. Saya kira ini jauh lebih praktis dan efisien gitu loh, daripada kita berlarut-larut PPKM diperpanjang. Rakyat makin lama makin lapar, orang bingung, nggak bisa kemana-mana, nggak berkutik. Mereka yang ASN mah enak, semua dapat penghasilan, dapat tunjangan segala macam. Nah yang di sektor yang lain-lain kan di luar dari yang kritikal ini kan, di luar esensial kan ada amsyong judulnya kata orang bilang ya. Harga itu kalau bisa mah semenjak awal dimurahin gitu. Jadi
saat begini mau kan orang harus beli nih, harus tes lah, harus dengan keluar uang yang gede. Harusnya dari dulu supaya tidak ada gejala seperti ini. Jadi saya lihat kerja pemerintah pusat tuh maaf aja ya, saya berani bilang loyo gitu loh. Terima kasih. Betul ya, itu yang contoh nih, yang antigen. Kalau saya beli, misalnya saya beli dari Topet ya, satu box kan isinya berapa puluh tuh ya. Itu kalau dihitung per orang, itu cuma 30 ribuan per orang. Jadi kalau saya tes untuk anak-anak buah saya, nah itu cuma 30 ribuan per orang ya kira-kira. Nah kalau kita ke lab ya, ke lab apapun namanya lab ya, itu sekarang kira-kira tuh bisa sekitar antara 200 sampai 250 kisaran gitu. Berarti itu bisa harganya 5-6 kali atau 7-8 kali lipat. Nah mestinya pemerintah dari awal udah tahu seperti ini, mesti dibatasi. Ya oke, dia kan mesti pakai APD orangnya, petugas dan sebagainya. Ya dari 30 ribu ya paling maksimum juga 100 ribu lah, karena dia mesti bayar petugas dan sebagainya. Tapi nggak sampai 5-6 kali harganya. Makanya yang perusahaan-perusahaan yang punya lab dan sebagainya nih, waduh, itu kalau nggak bayar pajak itu mah keterlaluan dah tuh. Pemerintah benar-benar harus turun tangan dalam hal ini ya. Biaya ini bisa terjangkau oleh rakyat kecil. Terima kasih. Ya, masukan itu betul ya. Artinya menjadi perhatian serius buat pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk bisa mempercepat pengecekan terhadap orang-orang yang terkena, baik melalui swab test maupun tes PCR. Jadi itu harus diperhatikan, diberikan harga yang terjangkau. Kalau tidak ya akan terjadi pembiaran terus. Akibatnya mereka kan yang pendapatannya sedikit atau golongan the have not, orang yang tidak punya itu pasti sungkan untuk memikirkan biaya-biaya tersebut, karena mereka berpikir bahwa untuk makan pun mereka susah. Apalagi harus tes PCR, tes swab test, atau kalau dulu di kereta api kan tes genos yang cuma 25.000 sih tidak mahal. Jadi ini saya kira perlu menjadi perhatian, karena pemerintah pusat ataupun rakyat harus bersinergi. Pemerintah menggunakan program 3T, tes, tracing, dan treatment, pengujian, pengetesan, dan pelacakan, sementara masyarakat luas menggunakan 3M atau 5M. Jadi saya kira pendapat tersebut harus diperhatikan, terutama mengenai harga yang akan diberikan melalui tes PCR ataupun swab test. Kalau menurut pendapat saya, antigen itu 50.000 lah, jadi masih terjangkau kan. Tapi kalau PCR itu 200.000, sisanya ya subsidi lah pemerintah. Sama sekali gratis juga jangan gitu. Kalau menurut pendapat saya, memang orang Indonesia itu pengennya maunya gratis. Semua maunya gratis. Apa-apa mau gratis. Sedang vaksin yang dikasih gratis, tuh vaksin pada nggak mau. Kan aneh gitu. Terus kalau sakit, terpapar, salahin lagi pemerintah. Karena yang mahal ini itu. Kalau memangnya mau ya, jangan sampai sakit, yaitu apa? Cegah dengan protokol kesehatan yang ketat, pakai masker, pakai apa, semuanya dianjurkan pemerintah. Jadi memang mentalnya mau pemerintah gratis aja terus, mau minta-minta gratis, minta-minta itu parah itu. Ya nanti. Ya buat saya sih mau swab atau enggaknya, mau gratisan apa enggaknya, sebenarnya kembali lagi ke masyarakat. Vaksin yang gratis saja mereka tidak mau, bahkan dibilang vaksinnya nggak bagus dan lain-lain. Intinya sih kembali lagi ke masyarakat, ya kasihan juga pemerintah pada saat ini. Apalagi vaksin swab PCR di puskesmas juga, swabnya itu hasilnya bisa 1 minggu malah. Bahkan ada office boy saya yang kena, mereka harus PCR nunggu sampai 1 minggu baru keluar hasilnya. Kan aneh, itu aja sih. Saya pikir gini lah, itu memang seharusnya memang pemerintah ada perhatian untuk biaya tes ini, karena terus terangnya ini biaya tes ini memang tinggi, dan sebetulnya kita tahu bahwa ini bisnis yang menjualkan banget. Satu drive-thru saat ini itu bisa melayani sekitar 1.000-an mobil setiap hari.
Jadi kalau dikalikan ya hitung aja keuntungannya kayak sama. Saya nggak tahu ya, saya dengar itu biaya testing PCR lebih itu sebenarnya memang hanya di bawah 500 ribu sebetulnya, tapi nggak tahu tadi ini cuma ini aja konfirmasi sebenarnya atau gimana biaya sebetulnya saya nggak tahu, tapi memang terus itu berat tes PCR itu biaya sangat, lagi orang yang harus berapa kali tes PCR itu pasti nggak tahu. Mungkin gitu aja kali. Itu saya pikir sih terlalu tinggi ya itu harganya gitu ya, apalagi yang tes PCR itu hampir 1 juta. Kalau buat kita yang masyarakat kelas bawah itu ya boleh dibilang itu mah kita kalau nggak dipaksa ini kita nggak bakal mau tes itu kalau suruh mesti bayar begitu ya. Dan ini memang bisa berakibat fatal bagi kondisi COVID-19 di Indonesia yang pasti akan semakin merebak gini ya. Ya kalau bisa diturunin lah ya gitu. Atau bila perlu mungkin dicoba ini Mbak, itu alat-alat tesnya mungkin bisa didaur ulang atau mungkin disterilisasi agar bisa mungkin dipakai lagi, jadi harganya bisa ditekan gitu. Itu perlu dipelajari ya. Kalau memang itu ternyata bisa steril, kenapa enggak bisa dipakai untuk ulang lagi, jadi harganya lebih bisa terjangkau. Terima kasih Pak SM. Jadi sebenarnya sebelum kita bicara soal alat yang untuk tes PCR atau antigen, sebenarnya harusnya si masyarakatnya harus tertib. Ya harus masker itu harus tetap dipakai. Terus terang ini saya juga baru selesai dari COVID loh. Itu karena tertular tuh karena ya itu ya ada orang OTG yang nggak pakai masker itu. Dan pemerintah sebenarnya sudah bantu loh. Saya masuk rumah sakit itu dengan bebas karena dapat biaya dari Kemenkes. Jadi kalau semuanya dibebankan kepada pemerintah, ya bangkrut lah. Seharusnya masyarakat harus tertib juga, Mbak. Betul, saya pikir sih terlalu tinggi ya itu harganya gitu ya, apalagi yang tes PCR itu hampir 1 juta. Kalau buat kita yang masyarakat kelas bawah itu ya boleh dibilang itu mah kita kalau nggak dipaksa ini kita nggak bakal mau tes itu kalau suruh mesti bayar begitu ya. Dan ini memang bisa berakibat fatal bagi kondisi COVID-19 di Indonesia yang pasti akan semakin merebak gini ya. Ya kalau bisa diturunin lah ya gitu. Atau bila perlu mungkin dicoba ini Mbak, itu alat-alat tesnya mungkin bisa didaur ulang atau mungkin disterilisasi agar bisa mungkin dipakai lagi, jadi harganya bisa ditekan gitu. Itu perlu dipelajari ya. Kalau memang itu ternyata bisa steril, kenapa enggak bisa dipakai untuk ulang lagi, jadi harganya lebih bisa terjangkau. Terima kasih Pak SM. Jadi sebenarnya sebelum kita bicara soal alat yang untuk tes PCR atau antigen, sebenarnya harusnya si masyarakatnya harus tertib. Ya harus masker itu harus tetap dipakai. Terus terang ini saya juga baru selesai dari COVID loh. Itu karena tertular tuh karena ya itu ya ada orang OTG yang nggak pakai masker itu. Dan pemerintah sebenarnya sudah bantu loh. Saya masuk rumah sakit itu dengan bebas karena dapat biaya dari Kemenkes. Jadi kalau semuanya dibebankan kepada pemerintah, ya bangkrut lah. Seharusnya masyarakat harus tertib juga, Mbak. Baik, dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion, saya Anita Wijaya.